Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mereview ataupun membagikan ilmu yang sepele pada kawan-kawan semua, terlebih khususnya bagi para pemula di otomotif. Di sini proses penyambungan sekring kadang sering kita dapat kasus lagi di perjalanan sekringnya putus akibat pemakaian arus yang berlebih atau akibat pemakaian panjang, sehingga part-part yang menggunakan arus panasnya sudah terlampau melebihi sehingga dia dapat menghantam salah satunya, yaitu adalah sekring. Nah, di sini dapat dipastikan ini sekringnya masih utuh, jelas nampak bro. Nah, di sini sekringnya masih utuh ya. Nampak kan? Nah, di sini untuk proses penyambungan sekring itu tidak dianjurkan sebenarnya, tapi bila mana di perjalanan jauh dari jangkauan untuk mendapatkan sekring, kalau untuk sementara bisalah diperbolehkan, tapi hanya untuk sementara. Mau dengan jenis apapun itu Anda melakukan penyambungan sekring, itu harus dengan hanya untuk sementara. Nah, di sini untuk proses penyambungan sekring, nah di sini sekringnya posisi tersambung. Kita periksa untuk lebih jelasnya apakah dia sekring ini tersambung atau tidak. Nah, kalau dia tersambung, saya melakukan penghidupan lampu melalui dari sekring. Nah, jika memang ini sekring masih bagus atau masih nyambung atau masih utuh, pasti nantinya lampunya ini akan hidup. Nah, sekarang saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini hidup kan bro lampunya. Hidup. Hidup kan. Nah, sekarang gini, coba kita putuskan ini sekring tanpa beban. Tadi sekring tidak mau putus karena sudah ada tahanannya melalui beban, yaitu bolham sendiri. Nah, sekarang kalau kita tes tanpa ini, kita putuskan sekringnya tanpa beban atau tanpa tahanan. Di sini saya menggunakan sekring yang 15 ampere, tahanannya yang 15 ampere. Nah, sekarang kita putuskan sekringnya dengan reaksi ini. Nah, kita putuskan ya bro. Saya perdekat biar lebih jelas. Nah, sekringnya kuat sekali bro ternyata. Nah, sekringnya belum juga mau putus. Sekring belum juga melakukan pemutusan ya bro. Nah, sekarang sekring sudah putus, sudah. Saya yakin ya, sekringnya sudah putus. Sekring sudah putus. Sekring sudah putus. Kita buka kembali, panas. Nah, di sini sekring sudah putusnya sedikit di tengah. Nah, kalau kita perhatikan jelas sudah. Kalau kita untuk lebih jelasnya ya, kita lakukan penghidupan lampu, tidak akan hidup lagi karena sekring sudah tidak tersambung. Tengok, periksa lampunya. Nah, sudah tidak hidup lagi kan bro, sekring, karena sekringnya sudah putus. Jelas bro, sekring ini putus. Ini saya renggangin tadi biar lebih jelas kelihatan. Nih putus sudah ya, jelas ya, putus. Nah, di sini apabila terjadi pemutusan arus ampere sekring, maka untuk proses penyambungan tidak harus hati-hati ya. Nah, kadang proses penyambungan sekring biar jelas kayak mana nih ya. Jangan kita lilitkan ini berulang-ulang. Ini tidak boleh. Tidak boleh.
Ini sudah dililit kan bro. Maka dililit lagi. Dililit lagi bro, gini. Itu tidak boleh, sangat tidak dianjurkan. Kalaupun harus terpaksa untuk menyambung ini sekring, kamu lagi di perjalanan, bisa kamu ambil serabut secukupnya. Ini dalam satu serabut bisa dikategorikan kalau diperkira-kirakan yaitu sekitaran 5 ampere. Kamu gunakan 2 serabut maka 10 ampere. Kamu gunakan 3 serabut maka 15 ampere. Itu untuk perkiraan. Ambil secukupnya saja sesuai ampere sekring yang tertera di sini. Kalau dia misal seperti ini 15 ampere, maka cukup ambil 2 serabut saja. Untuk proses penyambungan yang benar itu begini, supaya dia penyambungannya kuat, benar juga, tidak menghantam aksesoris lainnya. Kamu lilitkan terlebih dahulu di satu kutub agar dia kuat begini. Setelah itu kamu hubungkan lagi ke yang satu. Di sini nanti kamu lilit lagi di kutub yang satu. Kamu lilit lagi supaya kuat aja ya, supaya kuat. Cukup begini aja, kamu tinggal tancapkan. Inilah kalaupun misalnya harus diakal-akalin ya, seperti inilah kira-kira untuk menjaga keamanan. Kalau misal kamu lilitkan keseluruhan dengan 2 kutub, kamu lilitkan lagi, maka itu udah jadi berapa ampere. Sedangkan satu lilitan saja dengan 10 ampere misalnya, maka jika kamu ngelilitnya 3 kali ya berarti 30 ampere dong. Kalau kamu ngelilitnya 5 kali ya 50 ampere dong. Apakah mampu yang dasar arus sekringnya 15 ampere, apakah mampu memutuskan daya catu yang sudah kita buat 50 ampere? Itu kan suatu hal konyol, tidak mungkin. Memang kalau untuk penghubungan arus ya lebih bagus, lebih kuat kalau ampernya semakin banyak kita lakukan, tapi nanti kan bisa menghantam ke part-part atau aksesoris lainnya, kan gitu bro. Untuk menjaga keamanan demikian. Kalau masih kurang juga belum paham, silakan diulangi video saya. Ini untuk bagi para kamu yang pemula. Fungsi daripada sekring ini adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus apabila terjadi konsleting. Maka dialah yang dihantam duluan. Apabila dia tidak terhantam, maka ya aksesoris lainnya bisa terbakar. Apalagi kalau di motor injection bisa menghantam injektor, sensor-sensor, ataupun komputernya atau ECU-nya atau IC POM-nya dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya sampai di sini dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Silakan dibully di kolom komentar. Ambil hikmahnya. Yang buruk jangan dibuang dulu. Dibully di kolom komentar biar sama-sama kita luruskan. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Otomotif Channel Jos.